Hari ini akan bersama-sama mempelajari kitab Mazmur. Ya, kita akan belajar pendahuluannya dan juga kita akan melihat Mazmur pasal yang pertama. Ya, jadi kalau kita membaca Mazmur, sebenarnya di dalam Mazmur kita melihat terdapat banyak sekali hal-hal mengenai Kristus dan juga mengenai Injilnya, mengenai kabar baik yang dibawakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita juga belajar banyak tentang Allah, siapakah Allah, ya, sifat Allah, dan juga kita akan melihat hukum-hukum Allah, kasih Allah, kemurahan Allah, ya, yang begitu sempurna dilukiskan melalui Mazmur. Ya, pemazmur mengungkapkan tentang perasaannya, mengungkapkan tentang cinta kasihnya kepada Tuhan di dalam syair-syair yang sangat indah, ya. Dan juga kita melihat bahwa Mazmur adalah sebuah buku yang dapat menolong kita untuk melihat seluruh arti perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah sebabnya sebagian orang menyebut Mazmur itu sebagai sebuah abstrak, ya, atau sebuah ringkasan dari kedua perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, seorang menggambarkan bahwa kitab Mazmur adalah satu kitab yang membawa kita ke tempat suci, ya, menjauhkan perbincangan tentang manusia, tentang politik, ya, tentang filosof, ya, tentang perselisihan dunia. Sungguh-sungguh mengarahkan hati kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Tuhan, merenungkan sifat-sifat Allah yang indah, ya, berdoa di hadapan Tuhan. Jadi kita dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, hati yang menyembah, kita membaca dan mempelajari kitab Mazmur yang akan menolong kita untuk lebih mengerti tentang situasi kita, keadaan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi seorang lain mengatakan bahwa kita membaca kitab Mazmur sama dengan kita naik ke atas gunung Tuhan. Ya. Nah, kita ingin berbicara dengan Tuhan melalui Mazmur. Nah, pertama-tama kita melihat judulnya, ya, kita tahu judulnya adalah Mazmur. Di dalam bahasa Ibrani adalah Tehillim. Ya, Tehillim itu dapat diterjemahkan sebagai Mazmur pujian, ya, Mazmur penyembahan, tetapi kita hanya menyingkatnya dengan istilah Mazmur sebagai lagu-lagu, sebagai syair-syair. Di situ juga memberikan satu penjelasan tentang sejarah umat Israel, tentang ajaran-ajaran doktrin yang Tuhan ingin kita ketahui, tentang doa permohonan, tentang puji-pujian, ya. Jadi kita melihat di sini pemazmur kadang-kadang mengekspresikan perasaan-perasaan duka, kadang-kadang mengekspresikan perasaan takut, kadang-kadang mengekspresikan perasaan sukacita, ya, syukur kepada Tuhan. Jadi kita dapat melihat berbagai macam ekspresi, kondisi hati dicurahkan kepada Tuhan melalui kitab Mazmur ini. Dan juga kita melihat kitab Mazmur bukan hanya mengajar kita bagaimana memuji Tuhan, bagaimana menyembah Tuhan, tetapi juga membawa satu teguran atau mengajar kita mengintrospeksi diri kita, ya, melihat keadaan kita sendiri, ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kitab Mazmur ini adalah kumpulan lagu-lagu, puji-pujian, syair-syair yang disampaikan oleh umat Israel kepada Tuhan, ya. Jadi kitab Mazmur ini dipelihara dan dirangkum oleh banyak orang percaya oleh Ezra, ya, untuk merangkumnya. Jadi kita melihat ini, kalau tidak Mazmur ini ditulis oleh banyak orang bisa tercerai-berai dan akhirnya bisa mungkin hilang atau dilupakan.
tetapi karena adanya orang yang mengumpulkan Mazmur-Mazmur itu kemudian dibukukan menjadi satu buku ya. Dan kita melihat penulis Mazmur ini, nah tentunya ini adalah ilham daripada Roh Kudus ya, Roh Kudus sebagai penulis tunggal. Tetapi Roh Kudus juga memakai manusia untuk menulisnya, dan kebanyakan Mazmur ini ditulis oleh Daud ya. Kita tahu Raja Daud ya, Daud anak ya bin Isai ya, dia adalah penulis daripada kitab Mazmur paling banyak. Nah, ada juga Mazmur-Mazmur yang ditulis oleh penulis yang lain seperti Mazmur Musa ya, doa Musa di dalam Mazmur pasal yang ke-90 itu adalah Mazmur yang paling tua. Ya, kita tahu kalau melihat sejarah Musa adalah yang paling awal. Nah, Musa pertama kali menulis Mazmur 90. Kalau disusun sesuai dengan kronologi, maka Mazmur 90 itu mestinya Mazmur yang paling awal ya ditulis oleh Musa. Tetapi pada waktu Ezra mengumpulkannya, membukukannya, dia melihat bahwa Mazmur pasal pertama dan kedua itu bisa dijadikan introduksi atau pengantar untuk seluruh Mazmur yang ada. Jadi Mazmur 1 dan 2 itu ditaruh di paling depan. Padahal secara kronologi Mazmur 1 dan 2 tidak ditulis pada paling awal ya. Karena Mazmur ini terdiri dari banyak penulis ya. Jadi Musa menulis Mazmur 90. Juga kalau kita melihat ada Mazmur juga yang ditulis lama setelah Daud ya, yaitu pada masa pembuangan ya, seperti Mazmur 137 itu ditulis di masa pembuangan. Juga ada Mazmur yang ditulis oleh Asaf ya. Jadi kita melihat ya, tetapi pada umumnya Daud yang menulis paling banyak. Kita tahu Daud adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menghibur Saul dengan musiknya. Dia adalah seorang yang pemusik yang sangat jenius, yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, dia sangat berkomitmen untuk mempersembahkan mazmurnya kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini satu hal yang sangat indah apabila kita mempelajari Mazmur, kita mempelajari juga bagaimana pemazmur-pemazmur itu menyembah dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lalu kemudian kita melihat ruang lingkup daripada Mazmur. Ya, ini yang pertama-tama membantu kita di dalam ibadah kita di hadapan Tuhan ya. Pada waktu kita beribadah, kita mengetahui bahwa Mazmur ini boleh menolong kita. Setiap ibadah, hampir setiap ibadah pasti memakai Mazmur, khususnya di dalam liturgi ya, ayat-ayat Alkitab yang dipakai. Kitab ini juga meningkatkan prinsip kita tentang pemeliharaan daripada kitab suci Allah yang juga bisa dipakai sebagai bahan untuk menolong kita melihat bahwa Allah itu besar, Allah itu agung, Allah itu mulia, ya Allah itu berdaulat. Dan juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang mulia, itu juga mau bergaul dengan kita manusia yang tidak layak, yang mau mendengarkan doa kita, mau bersekutu dengan kita melalui Mazmur ini. Jadi ini adalah Mazmur yang menunjukkan tentang bagaimana kita dapat menggunakannya untuk beribadah. Yang kedua, ruang lingkupnya juga menunjukkan bahwa Mazmur ini boleh menolong kita mengembangkan keagungan agama Kristen sebagai agama yang diilhami dan juga sebagai satu bahan yang dapat kita perkenalkan kepada orang lain. Kadang-kadang melalui pujian orang lebih gampang membuka hatinya untuk mendengar. Ya, kalau kita menyanyikan Mazmur itu adalah satu berita Injil yang sangat menolong orang untuk mencoba mengerti siapakah Tuhan yang kita sembah. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat indah
Ya, oke, kalau kita bisa menguasai Mazmur dengan baik, karena Mazmur itu juga memberikan kepada kita firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, keputusan-keputusan Tuhan, dan janji Tuhan yang sangat berharga, yang patut kita pelajari, yang patut kita miliki, ya kita klaim di dalam hidup kita. Dan kegunaan kita untuk mempelajari kitab Mazmur, ya tentunya kita percaya bahwa semua Alkitab yang kita pelajari adalah ilham Tuhan dan bermanfaat untuk menyatakan cahaya ilahi di dalam pemahaman kita akan Allah, ya juga membawa kebahagiaan kepada setiap orang yang membaca, seperti pada waktu kita belajar Wahyu juga berkata demikian. Namun kitab Mazmur ini sangat berguna untuk menolong kita untuk mencintai kesucian hidup, ya menolong kita untuk mencintai hukum Tuhan, dan menolong kita mengekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan melalui doa dan melalui puji-pujian. Jadi Mazmur ini pertama-tama kalau kita belajar sangat berguna, menolong kita untuk menyanyikan syair-syair yang ada di dalam Mazmur itu. Ya, Mazmur itu merupakan syair yang sangat indah kalau kita bisa menghayatinya, kalau kita bisa menjiwainya, kalau kita bisa menghafalnya, itu akan menolong kita, meningkatkan kita di dalam doa kita juga, di dalam pujian kita juga. Ya, kalau kita melihat penulis-penulis penggubah-penggubah lagu-lagu, mereka banyak juga memakai ayat-ayat Alkitab, dan yang paling banyak dipakai adalah dari kitab Mazmur, karena Mazmur sendiri itu sudah merupakan pujian yang boleh kita sampaikan kehadirat Tuhan. Ya. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat indah. Yang kedua, Mazmur itu juga berguna sekali bagi kita untuk menemukan kebenaran-kebenaran, aturan-aturan Allah, ya, pengajaran-pengajaran Allah tentang hal yang baik, tentang hal yang tidak baik, hal yang harus kita jauhkan. Ya. Jadi yang ketiga, Mazmur ini juga bermanfaat untuk direnungkan oleh setiap umat percaya. Ya. Ini adalah seperti sumber air hidup untuk menyegarkan jiwa kita. Kalau kita merenungkan Mazmur, kita akan mendapatkan sumber air hidup yang dapat menyegarkan jiwa kita. Ya, dari pengalaman pemazmur yang sangat berguna, menunjukkan arah dan tujuan hidup yang penting, memberikan peringatan kepada kita tentang hal-hal yang harus kita hindari, mendorong kita untuk lebih bersemangat, ya, mengasihi Tuhan. Jadi pemazmur memberitahu kita, ya seperti yang kita baca di dalam mazmur-mazmurnya, bagaimana terjadi hubungan yang indah antara Tuhan dengan jiwanya, ya. Dia bagaimana mereka menyatakan apa yang mereka harapkan di dalam Tuhan. Mereka juga mengungkapkan tentang harapan yang ada, tentang permintaan-permintaan mereka kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menjawab dan mendengar doa orang-orang yang rendah hati, ya Tuhan berikan dengan sangat bermurah hati, ya. Jadi kita dapat melihat bagaimana kalau kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan, dan melalui mazmurnya kita dapat mengerti, ya, bagaimana dan rahasia yang membuat dia menjadi seorang yang begitu berkenan kepada Tuhan. Ya. Usaha-usaha yang dia lakukan di dalam hidupnya supaya dia sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan itu diungkapkan juga di dalam mazmurnya. Jadi melalui lagu pujian ini kita dapat melihat bagaimana pemazmur itu ya menyatakan isi hatinya. Dan juga mazmur, ya pemazmur sangat berguna bagi memperkaya doa-doa kita, ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh membaca seperti yang saya katakan tadi, membacanya, menghayatinya, ya merenungkannya, kemudian menghafalnya,
yang itu akan memperkaya cara kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya, karena kita tahu bahwa isi Mazmur adalah firman Tuhan, adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita menggunakan kata-kata yang ada di dalam Mazmur itu untuk berdoa kepada Tuhan, itu adalah doa-doa yang sangat menyenangkan Tuhan dan memperkenankan Tuhan. Ya, ada seorang pernah berkata demikian, katanya hari ini ya di dalam kebaktian di dalam ibadah-ibadah gereja-gereja ya terjadi kecenderungan merosotnya sikap manusia, sikap orang Kristen di dalam ibadah ya. Ibadah menjadi bacaan-bacaan firman Tuhan yang kelihatannya tidak sungguh-sungguh keluar dari hatinya, tidak dijiwai, tidak bahkan tidak dipikirkan dengan sungguh-sungguh, hanya dibacakan begitu saja ya, menjadi bahan-bahan yang hanya formalitas berlalu begitu saja. Nah, itulah sebabnya kalau kita mau sungguh-sungguh mempunyai satu komunikasi yang benar kepada Tuhan, mungkin kita boleh membaca bagaimana pemazmur menyembah di hadapan Tuhan, bagaimana pemazmur menjiwai ya, kata-kata yang dia ucapkan di hadapan Tuhan. Jadi tidak hanya dia berkata-kata, tetapi merupakan cetusan daripada hati mereka. Nah, itu akan sangat menolong, memperkaya akan doa kita, penyembahan kita, puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Jadi di satu sisi bukan hanya kata-katanya akan memperkayakan kata-kata kita di dalam doa, tetapi juga sikap mereka, ya, penyembahan mereka akan memperkaya juga sikap dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Jadi itu sangat membantu sekali ya. Seorang lain yang bernama Austin, dia berkata, jika kita membentuk roh kita dengan kasih yang sesungguhnya kepada Allah seperti yang tercantum di dalam kitab Mazmur, maka kita dapat yakin akan penerimaan daripada Tuhan atas doa-doa kita apabila kita berdoa dengan kata-kata yang ada di dalam Mazmur ya, sebagai ungkapan isi hati kita di hadapan Tuhan. Jadi secara umum ya kitab Mazmur tidak hanya membantu pengabdian kita dan kasih kita kepada Allah dalam pikiran-pikiran kita, tetapi juga memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk untuk melangkah dengan sangat jelas di dalam setiap ibadah kita. Jadi kita dapat belajar banyak tentang Mazmur ini. Nah, mengenai pembagian memang ini tidak tidak semua orang mempunyai cara membagi yang sama. Ada yang membagi ke dalam 5 bagian ya. Ya, setiap bagian itu diakhiri dengan istilah amin atau haleluya ya di dalam pasal yang ke-41, lalu pasal yang ke-72 merupakan bagian kedua, pasal yang ke-83 merupakan bagian yang ketiga, pasal yang ke-106 merupakan bagian yang keempat, dan juga pasal 150 merupakan bagian yang kelima. Itu cara orang membagikan. Ada juga cara yang lain. Nah, memang seperti yang kita katakan bahwa ini merupakan tulisan daripada banyak pemazmur dan dikumpulkan menjadi satu yang pada itu berbeda dengan tulisan surat-surat di dalam perjanjian baru ataupun kitab-kitab di dalam perjanjian lama yang lainnya yang biasanya ditulis oleh satu orang saja, sehingga cara berpikir dan juga kronologinya dan juga ide-idenya itu kelihatannya sangat jelas berurutan satu dengan yang lain. Tetapi Mazmur tidak demikian. Walaupun pada waktu dikumpulkan Ezra dia juga menyusun sedemikian rupa, tetapi tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang hanya berurutan begitu saja. Baik,
kita melihat sekarang akan Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saya bacakan dulu. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahanlah dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, ini Mazmur kita melihat di dalam Mazmur pasal yang pertama ini menunjukkan tentang dua keadaan, dua jalan manusia ya. Jadi di dalam kita mempelajari kitab Mazmur kita juga ditantang untuk mengambil keputusan jalan mana yang akan saya jalani ya. Nah, di sini dikatakan manusia dibagi menjadi manusia yang baik dan manusia yang jahat. Jalan kehidupan manusia juga jalan yang menuju kepada kehidupan dan jalan yang menuju kepada kematian, jalan yang menuju kepada berkat Tuhan dan jalan yang terkutuk di hadapan Tuhan, jalan yang berbahagia dan jalan yang di ayat pertama memulai dengan bahagia, tetapi di ayat yang terakhir kata yang terakhir dalam bahasa Indonesia diakhiri dengan kebinasaan. Ya, jadi dua jalan yang sungguh-sungguh berbeda, cara jalannya berbeda, hasil daripada sikap hidup yang berbeda juga sangat berbeda. Ya, jadi kita melihat di sini karakter-karakter orang yang beribadah kepada Tuhan dan karakter-karakter daripada orang-orang yang disebut sebagai orang fasik, orang berdosa. Ya, nah karakter orang yang beribadah kepada Tuhan itu disebut sebagai orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang berjalan di dalam Tuhan ya. Jadi itu adalah satu pembagian tentang keadaan manusia yang kudus dan yang berdosa, yang benar dan yang tidak benar, anak-anak Allah dan anak-anak si jahat ya. Jadi kita melihat di sini memang hal ini terjadi sejak manusia jatuh di dalam dosa. Ya, kita melihat Abel dibunuh oleh kakaknya Kain ya. Jadi Kain membunuh Abel karena jalan mereka berbeda, karena sikap mereka berbeda dan diutarakan dinyatakan melalui penyembahan mereka ya, yaitu melalui korban yang mereka bawakan kepada Tuhan. Jadi dari awal ya manusia jatuh di dalam dosa sudah kelihatan adanya dua macam manusia, dua jalan hidup manusia, dua akibat daripada kehidupan manusia. Ya, itu semua karena yang satu adalah benih perempuan, yang satu adalah benih ular. Ya, yang satu masih mau berjalan di hadapan Tuhan, yang satu mengikuti jalan bisikan daripada iblis yang membawa mereka kepada kebinasaan. Jadi ini adalah dua jalan yang dipaparkan di depan kita untuk kita pilih. Jadi dari Mazmur pasal 1 kita melihat tiga hal yang penting. Yang pertama tentang kesucian dan kebahagiaan orang yang saleh, yaitu di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima kita melihat tentang keberdosaan manusia dan kesengsaraan orang-orang fasik ya. Kemudian ayat yang ke-6 kita melihat dasar dan alasan daripada
kedua akibat yang dialami oleh manusia yang hidup di hadapan Allah. Baik, pertama-tama kita melihat ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita melihat di sini pemazmur mengawali dengan kedua tabiat manusia yang berbeda, orang saleh dan juga orang yang tidak saleh di hadapan Allah, ya. Jadi kita melihat karakter-karakter orang yang saleh itu begitu berbeda dengan karakter-karakter orang yang tidak saleh. Orang-orang yang tidak saleh itu disebutkan dengan 3 istilah di sini. Istilah yang pertama adalah orang fasik, istilah kedua adalah orang berdosa, istilah ketiga adalah pencemooh, ya. Jadi kita melihat Tuhan sungguh-sungguh mengenal keadaan kita. Tuhan sungguh-sungguh mengetahui cara hidup kita. Tuhan sungguh-sungguh mengetahui karakter kita. Tuhan juga mengetahui sikap kita terhadap firman-Nya, terhadap perintah-Nya, dan terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita melihat karakter-karakter ataupun cara hidup manusia yang jauh dari Tuhan dan cara hidup manusia yang dekat dengan Tuhan itu kelihatan dengan sangat jelas. Ya, jadi ini adalah 2 hal yang berbeda. Kemudian kita melihat orang pertama-tama, orang yang saleh, orang yang dikatakan berbahagia di sini adalah orang yang menghindari kejahatan. Ya, dia meninggalkan pergaulan dengan orang-orang yang berbuat dosa. Dia tidak mau dipimpin oleh mereka. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan ingin kita menjauhkan diri daripada orang-orang yang demikian. Yang di dalam Mazmur pasal yang ke-119 dengan sangat jelas juga mengingatkan kita ya, untuk menjauhi kejahatan. Jadi kita sekali lagi melihat di sini dikatakan ketiga karakter orang yang jahat itu yang saya tadi katakan, orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Nah, seorang penulis ya dia mengungkapkan tentang perkembangan daripada dosa manusia itu terlihat di dalam ketiga istilah tersebut, ya. Jadi manusia perlahan-lahan mencapai kepada puncak daripada ketidaksopanannya. Ya, dikatakan tidak ada orang yang dilahirkan langsung mencapai kepada puncak kejahatan. Ya, manusia juga tidak melakukan kejahatan secara mendadak, tiba-tiba melakukan hal yang sangat jahat. Ya, tidak katanya. Manusia sebenarnya melangkah ya seperti orang bermain air semakin dalam di dalam lautan sehingga manusia tenggelam di dalamnya. Manusia sendiri tidak tahu bahwa perbuatannya itu begitu menjengkelkan Tuhan, begitu menyedihkan hati Tuhan. Ya, tetapi manusia secara perlahan-lahan ya dikatakan di sini ya dimulai dengan istilah fasik ya. Kalau kita melihat pertama-tama mulai dengan kefasikan. Kefasikan adalah suatu sikap yang menjauhi Tuhan, satu sikap yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, satu sikap yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tidak mau mempelajari firman Tuhan. Nah, itu dimulai dengan sikap yang demikian, ya, menjadi orang yang fasik. Kemudian setelah mulai menjauhkan diri daripada Tuhan, orang itu mulai melakukan dosa, ya, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan permintaan Tuhan. Nah, setelah mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan, dikatakan mereka menjadi pencemooh.
bagaimana mereka menjadi pencemooh, mereka mulai mengolok-olok ya orang-orang yang menyembah kepada Tuhan secara terang-terangan. Mereka tadinya diam-diam ya, mungkin ya, kita mendorong mereka untuk beribadah kepada Tuhan, mereka masih berusaha untuk mencari jalan, untuk menutupi diri, untuk membenarkan diri, ataupun masih mencari alasan-alasan untuk menolak kita ya kalau di dalam keadaan masih orang fasik. Tetapi kemudian dia mulai melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, dan sampai terakhir dia menjadi pencemooh, dia secara terang-terangan sudah ya, dia tidak lagi takut orang lain mengetahui kesalahannya ya. Nah, kita melihat masalah gay dan lesbian, tadinya sebelum ada hukum yang mengizinkan mereka mengadakan pernikahan, banyak orang mungkin secara diam-diam tidak berani terbuka. Tetapi sekarang kita melihat mereka boleh mengadakan pawai dan sebagainya ya. Itu sesuatu yang sudah dibuka ya. Dan kemudian kita melihat dikatakan di sini orang yang saleh ya, dia tidak berjalan menurut nasihat mereka ya, tidak berjalan menurut nasihat mereka. Artinya mereka, kita orang yang saleh tidak akan hadir di dalam pertemuan mereka ya. Mereka orang saleh tidak akan memberikan nasihat kepada mereka, juga tidak akan menerima nasihat mereka, meskipun mungkin mereka sangat cerdas ya, sangat cerdik ya, sangat terpelajar ya. Tetapi orang saleh itu tidak akan mendengarkan nasihat mereka. Karena apa? Karena nasihat mereka itu banyak yang bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Cara berpikir mereka, pendapat mereka, pengertian mereka itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mereka tidak menasihati orang berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip mereka sendiri, ya, kesenangan mereka, pertimbangan mereka, ya, kesukaan mereka, sesuatu yang mereka menganggap mendatangkan keuntungan bagi mereka, sesuatu yang mereka menganggap memuaskan keinginan mereka. Ya, itu yang menjadi nasihat, prinsip-prinsip yang mereka pakai untuk menasihatkan orang lain. Jadi seringkali nasihat itu juga sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran firman Allah. Itulah sebabnya walaupun nasihat mereka kelihatannya sangat berdasarkan kecerdasan mereka, berdasarkan akan pengetahuan yang mereka miliki, tetapi di dalamnya merupakan cara-cara, taktik-taktik, ya, teknik-teknik, dan juga pikiran-pikiran yang bisa sangat bertolak belakang dengan firman Tuhan. Sehingga di sini dikatakan tidak, orang yang berbahagia, orang yang saleh tidak berjalan menurut nasihat mereka. Ya, kita tidak mencoba untuk menghalangi mereka menasihati, tetapi kita menghindarinya, ya, kita menjauhkan diri daripadanya, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang diajarkan di dalam Mazmur ini. Mazmur pasal yang ke-36 ayat yang keempat juga menunjukkan kepada kita, ya, kita harus selalu berhati-hati, ya, jangan menempatkan diri di jalan yang tidak baik itu. Kita sebisanya menghindari mereka, ya, tidak berada di tempat mereka, ya, tidak menuruti nasihat mereka, juga tidak berdiri di jalan mereka, ya. Artinya tidak, kalau mendengarkan nasihat mereka berarti mungkin kita mulai meniru mereka, mulai melakukan apa yang mereka lakukan, ya. Kita tidak mau meniru mereka, tidak mau bergaul dengan mereka, ya. Jadi kita ingin menyampaikan Injil kepada mereka, kita ingin memenangkan mereka, tetapi kita tidak ingin mengambil bagian di dalam pergaulan dengan kehidupan mereka. Ya, kita tidak ingin dianggap sebagai teman mereka dalam arti kita diterima tingkah laku kita, disamakan dengan tingkah laku mereka. Ya,
Kalau mereka tahu kita tidak ingin melakukan apa yang mereka lakukan, mereka juga tidak akan menerima kita sebagai teman. Ya, itulah sebabnya di sini dikatakan kita tidak ingin ya menjadi sahabat mereka, karena kalau dianggap sahabat berarti mungkin kita sudah bersama-sama dengan mereka di dalam kelakuan yang sama, di dalam hidup yang sama, di dalam cara berpikir yang sama. Ya, itu adalah sesuatu yang ingin kita hindari, ya kita jauhkan. Kita tidak ingin berada di tengah-tengah mereka. Juga di dalam istilah yang ketiga dikatakan tidak duduk dalam kumpulan mereka, ya tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh, ya. Jadi kita orang-orang yang saleh tidak mau bergaul dengan orang-orang yang merasa aman dalam kejahatan, yang mana mereka merasa senang dan merasa hati nuraninya tidak pernah akan menegur mereka lagi. Ya, kalau dikatakan pencemooh berarti mereka yang secara terang-terangan ya melakukan sesuatu yang mengganggu orang lain, ya, merusak orang lain, menghancurkan orang lain. Ya, mereka terang-terangan melakukannya. Dan kita sebagai orang saleh ya dikatakan kita tidak duduk dalam kumpulan mereka, ya, karena itu adalah satu tempat yang membuat mereka hidup di dalam hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi kita melihat di sini ya ada 3 istilah yang dipakai untuk orang-orang yang berdosa, yaitu orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Ya. Lalu kita juga melihat ada 3 sikap daripada orang saleh terhadap mereka. Ya, tunjukkan pertama, tidak menurut nasihat mereka. Ya. Tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Ya. Tidak juga duduk dalam kumpulan mereka. Ya, kita harus hati-hati. Ya. Kita kalau tidak berhati-hati, kita duduk bersama dengan mereka, kita juga ketularan dengan cara hidup mereka dan akan merusak hidup kita. Ya, kita harus menjauhkan diri daripada mereka. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang kedua dikatakan, tadi yang pertama mengatakan apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang berdosa, yang menyembah Tuhan, ya. Kemudian di dalam ayat yang kedua menunjukkan apa yang dilakukan, apa yang disukai oleh orang-orang yang saleh, ya. Nah, orang-orang yang saleh itu dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, ini di dalam ayat yang kedua, ya. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang keempat dikatakan tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Jadi di dalam nanti kalau kita sampai ke pasal yang ke-17 kita akan membahas lebih detail tentang ayat ini. Tapi di sini juga pemazmur dengan sangat jelas menunjukkan tentang kerinduannya untuk hidup bergaul dengan Tuhan, ya tidak hidup bergaul dengan orang-orang yang melakukan kekerasan, ya seperti yang dipakai di dalam istilah orang berdosa, orang fasik, pencemooh, ya ini juga sama artinya. Jadi sekarang kita melihat di dalam Mazmur ini ya dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang saleh, orang yang beribadah kepada Tuhan, mereka memiliki hati yang mencintai hukum Tuhan. Nah, di sini menggunakan istilah Taurat Tuhan, yaitu hukum-hukum Tuhan. Ya. Nah, Taurat Tuhan kadang-kadang dipandang sebagai satu hal yang mengikat. Banyak orang tidak suka dengan hukum, ya bukan hanya hukum Tuhan tidak disukai banyak orang, bahkan hukum lalu lintas, hukum pemerintah, ya juga tidak disukai karena mereka menganggap itu adalah sesuatu yang mengikat. Tetapi sebagai orang Kristen kita
sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya kalau kita mencintai hukum Tuhan, kalau kita melakukan sesuai dengan hukum Tuhan, ya. Hati nurani kita tidak ada teguran di dalam hidup kita, hidup kita tidak merasa seperti dihantu-hantui oleh rasa bersalah, ya. Kita merasa aman, ya. Kita tidak perlu menyembunyikan sesuatu di dalam hidup kita. Nah, itu sebenarnya merupakan satu kemerdekaan, kebahagiaan, ya, kebebasan yang sejati. Banyak orang menyangka mereka dengan tidak melakukan hukum mereka bebas, ya, padahal mereka sangat terikat. Banyak orang yang takut, ya, di dalam hidupnya, ya. Misalnya kalau dalam masalah pajak, misalnya banyak orang pada saat-saat membayar pajak hatinya sangat dakdikduk. Karena apa? Karena mungkin banyak menyembunyikan hal-hal yang seharusnya mereka laporkan, misalnya, ya. Atau orang yang melanggar lalu lintas, mereka seringkali hidup di dalam kebingungan, ketakutan, apalagi kalau dijepret oleh kamera-kamera di lampu merah, yang mereka akan lebih hatinya tidak tenang. Mereka menyangka dengan tidak menaati hukum, mereka boleh hidup dalam kebebasan, padahal justru itu adalah hidup di dalam keterikatan. Nah, sebaliknya kita yang hidup menyukai hukum Tuhan, Taurat Tuhan, ikuti Taurat Tuhan, kita hidup di dalam kebebasan. Ya, hati nurani kita bebas, hidup kita tidak perlu menyembunyikan apa-apa di hadapan Tuhan, karena kita transparan di hadapan Tuhan. Ya, jadi itu adalah satu kesukaan orang yang saleh di hadapan Tuhan. Yang kedua, bukan hanya kesukaan dikatakan di sini, ya, selangkah lebih maju dikatakan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Jadi bukan hanya merenungkan sesaat-sesaat, ya. Bukan hanya merenungkan pada pagi hari, bahkan dikatakan merenungkan siang dan malam, ya. Nah, kita tahu istilah merenungkan itu seperti mengunyah-ngunyah terus, mengunyah-ngunyah terus. Kita setelah membaca firman Tuhan mungkin tidak terlalu kita pahami, ya. Tetapi kita boleh merenungkannya. Nah, mungkin dengan cara kita bertanya kepada mereka yang tahu, atau kita membaca buku-buku yang memberikan penjelasan tentang ayat tersebut, atau kita terus berdoa di hadapan Tuhan, meminta Roh Kudus menerangi hati kita, ya. Nah, itu pengalaman yang paling sering saya alami di dalam hidup saya, di dalam saya melayani Tuhan, ya. Karena kadang-kadang membaca satu bagian, saya mencoba membaca penjelasan dari buku-buku yang lain, rasanya masih tidak jelas, ya. Nah, karena memang kadang-kadang orang menerka-nerka, ya. Orang-orang kadang-kadang memakai cara sendiri juga untuk menjelaskannya. Nah, saya sering kali berdoa di hadapan Tuhan, merenungkan lagi, meminta Roh Kudus menerangi, ya, berdoa, ya, bertanya, Tuhan, ini apa artinya, ya. Nah, kadang-kadang Tuhan memberikan satu terang di dalam pemikiran saya. Kadang-kadang Tuhan memakai suatu kejadian, ya, untuk menolong saya melihat, oh, ini arti daripada firman Tuhan yang mengajarkan kita demikian, ya. Jadi itu Tuhan akan menolong kita, ya. Nah, pemazmur dia mengatakan dia merenungkan terus, ya, merenungkan terus firman Tuhan itu. Kalau kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, kita akan menjiwainya, ya. Kalau kita hanya mendengar kemudian sudah, ya, kita lupakan, atau minggu depan dengar lagi, ya. Nah, lupa lagi, minggu depan dengar lagi yang lain. Jadi kita mendengar banyak, tetapi apakah kita sungguh-sungguh mengertinya, menyimpannya di dalam hati, itu adalah hal yang lain. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan atau kita membaca firman Tuhan, lalu kita merenungkannya. Kalau kita merenungkan berarti menolong kita untuk menghafalnya, menolong kita untuk mengingatnya, menolong kita untuk menyimpannya di dalam hati kita. Dan di dalam menghadapi masalah, firman Tuhan itu akan menjadi nasihat bagi kita, ya.
Di dalam kita berada di persimpangan jalan, firman Tuhan itu akan memberikan petunjuk kepada kita. Jadi itulah ya gunanya untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Dan pemazmur mengatakan dia merenungkan Taurat itu. Kapan? Siang dan malam. Nah, siang hari, malam hari. Berarti seorang penulis mengatakan itu seperti merenungkan firman Tuhan selama kita bernafas. Jadi selama kita bernafas, kita merenungkan firman Tuhan. Lalu apakah kita tidak perlu melakukan hal yang lain? Tentunya kita akan melakukan hal-hal yang lain. Sambil melakukan hal yang lain, kita juga merenungkan ya yang saya pelajari hari ini diterapkan dalam hal ini ya. Ya seperti saya katakan tadi, waktu kita menghadapi masalah, ya kita akan memikirkan firman Tuhan itu cara untuk menolong kita menyelesaikan masalah di dalam hidup kita. Nah, di dalam kita berbicara dengan anak-anak kita, firman Tuhan itu akan menolong kita untuk memecahkan mungkin masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita, ataupun mungkin cara anak kita di dalam menghadapi sesuatu, ya dapat kita nilai dengan firman Tuhan supaya kita dapat menjadi pemandu yang baik bagi mereka di dalam mereka menghadapi hidup ini. Ya, karena kita tahu masa sekarang adalah masa yang penuh dengan tantangan. Anak-anak kita di luar, mereka menerima banyak informasi, banyak pengajaran-pengajaran yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga kita kalau sungguh-sungguh banyak merenungkan firman Tuhan, ya, Taurat Tuhan, maka kita akan mempunyai petunjuk-petunjuk yang sangat jelas untuk menolong mereka. Jadi merenungkan firman Tuhan itu merupakan satu hal yang sangat indah, dan kita boleh merenungkannya ya, siang dan malam. Itu adalah satu hal yang baik. Dan kembali kita melihat ayat yang pertama, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, jaminannya adalah kita akan menjadi orang yang berbahagia. Ya. Orang yang berbahagia artinya orang yang diberkati. Ya. Orang yang berbahagia bukan hanya bersukacita. Ya. Istilah bahagia di sini adalah diberkatilah dia. Ya. Jadi kadang-kadang kita membaca Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia adalah berbahagia. Ya, tetapi dalam bahasa aslinya sebenarnya adalah diberkatilah. Seperti istilah-istilah berkat yang Tuhan sebutkan di dalam khotbah di bukit. Ya. Ini adalah juga yang sama, ya, berbahagia, diberkati. Jadi kita melihat dengan sangat jelas di sini Tuhan memberikan janji kepada kita sebagai orang yang mau hidup takut akan Tuhan, kita akan hidup di dalam kebahagiaan. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, kebahagiaan itu diilustrasikan, ya, dijelaskan dengan suatu ilustrasi seperti pohon. Ya. Jadi hidup kita kalau kita menerima firman Tuhan itu seperti kita menerima sari buah atau menerima suplai akan makanan rohani untuk pertumbuhan kerohanian kita. Dan seperti, nah di sini diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Jadi kita tahu di tanah Israel, khususnya di padang belantara, ya, pohon yang ada di tepi aliran air itu tidak banyak. Ya. Nah, kalau pohon yang tidak berada di tepi aliran air, apalagi kalau musim kemarau atau musim panas di padang gurun, ya, pohon-pohon itu tidak akan bertahan lama. Tetapi pohon yang berada di tepi aliran air, akarnya mendapatkan suplai air yang cukup. Ya. Jadi itu berbeda. Kalau kita di sini, ya kita tidak terlalu menghadapi seperti yang di padang gurun, tetapi kalau kita melihat ke gunung-gunung yang ada di sekitar kita, ya gunung-gunung khususnya di daerah-daerah Bay Area atau
seterusnya sampai ke south ya, kita akan melihat gunungnya itu semua itu kuning-kuning ya. Jadi kalau hujan 1-2 hari misalnya gunungnya menjadi langsung hijau ya, kelihatannya hijau semua gunungnya itu. Nah, setelah 1 minggu tidak hujan atau beberapa hari tidak hujan, langsung mulai kelihatan gunungnya mulai kuning ya, kuning-kuning semua. Mengapa? Karena tidak ada air di sana. Ya. Jadi kena panas, tidak ada air, langsung kering semua rumput-rumputnya, pohon-pohonnya yang tumbuh. Ya. Jadi kalau seandainya ada pohon yang dikatakan ditanam di tepi aliran air, maka dia tidak akan kering, ya. Dia akan tetap hijau. Ya. Dia akan dikatakan di sini akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya. Jadi berbeda dengan pohon yang tidak berada di tepi air, yang tidak mendapatkan suplai air, maka dia akan layu, tetapi yang ini akan berbuah dan daunnya tidak layu katanya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, pohon yang ditanam di aliran air itu adalah sama dengan orang yang merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu kesejajaran di dalam perumpamaan ini. Nah, pohon itu sendiri adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang ditanamkan di tepi aliran air itu adalah orang yang merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan, dan akan mendatangkan hasil di dalam hidupnya, ya, yaitu buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ini adalah satu perumpamaan yang sangat indah, ya, janji Tuhan tentang kebahagiaan kita, berkat yang akan kita terima kalau kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya, ini adalah satu perumpamaan yang sangat indah, ya saudara sekalian. Kita tentunya ingin rindu ya hidup kita seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan semuanya berhasil. Tentunya Tuhan akan dimuliakan di dalamnya, ya. Seperti Yesaya mengatakan demikian, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya, yaitu keagungan Tuhan. Jadi kita adalah tanaman Tuhan, ya, diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu kita kalau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kita seperti ditanam Tuhan di tepi aliran air. Kita akan seperti pohon kebenaran Tuhan, tanaman Tuhan. Untuk apa? Tujuannya adalah memperlihatkan keagungan Tuhan, kebesaran, kemuliaan Tuhan. Jadi ini adalah makna daripada eksistensi kita sebagai orang Kristen di dalam dunia ini, ya. Tuhan ingin kita merenungkan Tauratnya, Tuhan ingin kita menjadi orang yang diberkati, Tuhan ingin kita dipelihara, ya, melalui suplai yang kita butuhkan, yaitu seperti pohon yang ditanam di tempat yang berair, ya, di tepi sungai yang berair. Jadi itu adalah satu hal yang sangat indah yang kita syukuri. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang keempat. Nah, ayat yang keempat dimulai dengan satu istilah, bukan demikian. Nah, ini saudara sekalian, ya, bukan demikian katanya. Nah, kalau orang-orang saleh demikian hidupnya. Tapi kalau orang-orang yang fasik bukan demikian. Itu adalah suatu tolak belakang.
dua jalan yang berbeda, dua akibat yang berbeda, dua hasil yang berbeda. Kalau orang-orang yang hidup merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya, daunnya tidak hijau, daunnya terus hijau, ya, tidak layu, kemudian apa yang diperbuatnya berhasil. Tetapi orang yang fasik bukan demikian. Lalu mereka seperti apa? Dikatakan seperti sekam yang ditiup angin. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah saudara paham dengan istilah sekam. Ya. Nah, saya dibesarkan di Kalimantan. Waktu kecil saya sering bermain di rumah salah satu jemaat. Ya. Dia mempunyai pabrik beras. Jadi dia selalu kami selalu main dengan anak-anaknya di dekat pabriknya, melihat bagaimana penggulingan padi menjadi beras, ya. Lalu ada sekam yang tertiup, ya. Tertiup sekam itu sesuatu yang tidak ada gunanya, tapi di Kalimantan dipakai untuk makanan ternak, ya. Nah, ini sekam, ya. Sekam sangat tidak mempunyai berat sama sekali. Nah, makanya dikatakan di sini ditiup angin, ya. Kalau tiup angin seperti debu sekam itu, ya. Kalau seperti daun-daun yang tidak mempunyai beratnya, kalau ditiup angin akan berterbangan kemana saja. Nah, itu adalah sekam. Jadi kita melihat dua ilustrasi yang sangat bertolak belakang satu dengan yang lain. Yang satu pohon yang begitu menghasilkan buah, daunnya hijau. Yang satu sekam yang sudah tidak mempunyai arti di dalam hidupnya. Nah, itulah keadaan orang-orang yang hidup di dalam kefasikan, berdosa, dan juga pencemooh. Ya, akibatnya adalah mereka seperti sekam. Lalu di dalam ayat yang kelima dimulai dengan istilah sebab itu. Ya, jadi ayat yang ketiga dan keempat merupakan perumpamaan. Ketiga perumpamaan tentang orang yang saleh, ayat yang keempat perumpamaan tentang orang yang fasik, ayat yang kelima ya menjelaskan mengapa atau apa artinya orang fasik itu seperti sekam yang terbang oleh angin. Nah, sebab itu dikatakan, kalau dikatakan sekam, berarti dia tidak dapat tahan dalam penghakiman. Seperti ditiup angin, dia tidak mempunyai bobot sama sekali. Dia tidak dapat bertahan di dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi kita melihat orang-orang yang tidak melakukan kebenaran Tuhan, pada waktu hari penghakiman nanti mereka tidak akan bertahan. Nah, memang kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya jaya, hidupnya lancar, hidupnya seperti lebih baik, ya saudara sekalian. Tetapi itu karena hari penghakiman belum tiba. Kita sudah mempelajari kitab Wahyu, kita sudah melihat ada saatnya Tuhan akan menghakimi dunia ini. Ya, jadi sekarang mungkin belum saat penghakiman, sehingga mereka masih kelihatan begitu bersenang-senang, begitu jaya, begitu lancar. Ya, nah, tetapi nanti kalau kita membaca Mazmur yang lain, kita akan melihat pemazmur juga menasihati kita jangan iri hati terhadap mereka, ya, karena jalan mereka kelihatannya seperti lurus, tetapi ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Ya, itu adalah kehidupan orang-orang yang tidak tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya. Kalau kita berbicara tentang kebenaran Allah, kalau kita berbicara tentang firman Allah, mereka tidak suka. Ya, mereka tidak suka. Mereka akan tidak tahan mendengarnya. Ya, karena mereka merasa itu adalah sesuatu yang tidak menguntungkan mereka. Dan juga mereka mungkin akan merasa seolah-olah kita sedang membicarakan mereka.
mengorek-ngorek kesalahan mereka. Ya, dulu saya mungkin pernah cerita tentang cerita ini. Ada seorang anak muda, ya, dia disuruh orang tuanya ke gereja, dia tidak suka ke gereja. Karena apa? Karena setiap kali pendetanya berbicara tentang dosa seperti menunjuk dia, ya. Lalu dia duduk di belakang, tangannya ditunjuk ke belakang. Lalu dia berusaha untuk duduk di samping paling pojok. Tangan pendeta juga tunjuk ke sana katanya. Jadi dia merasa selalu ditunjuk, ya, sehingga dia merasa tidak tahan duduk di dalam gedung itu. Tetapi bersyukur anak muda itu akhirnya Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, ya, mengubah dia, kemudian dia bertobat di hadapan Tuhan, ya, mendapatkan kebebasan di hadapan Tuhan. Jadi itulah saudara sekalian di sini dikatakan karena karakternya berbeda, karena cara hidupnya berbeda, karena keinginannya berbeda, karena apa yang mereka pikirkan berbeda, sehingga dikatakan mereka tidak akan tahan duduk dalam perkumpulan orang-orang benar, ya. Jadi mereka tidak merasa itu tempat bagi mereka, ya. Nah, itu diumpamakan seperti sekam yang diterbangkan oleh angin, ya, karena hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemudian kita melihat alasannya, mengapa ada dua ilustrasi, ada berkat dan ada kutukan, ada orang yang semakin dihakimi di hadapan Tuhan, semakin murni karena dia merenungkan Taurat Tuhan, karena dia melakukan Taurat Tuhan. Ada orang yang tidak tahan di dalam penghakiman Tuhan. Ya. Sebab apa? Di dalam ayat yang ke-6 dimulai dengan istilah sebab, menunjukkan alasannya. Ya. Alasannya adalah Tuhan mengenal jalan orang benar. Jadi apakah Tuhan juga mengenal jalan orang fasik? Tentu saja Tuhan mengenal, ya, jalan semua orang. Jalan orang benar dikenal Tuhan, jalan orang fasik juga dikenal Tuhan. Nah, jadi Tuhan mengetahui cara hidup kita, ya. Tuhan mengetahui apakah kita hidup sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak. Memang kadang-kadang kita lemah, ya. Kadang-kadang kita tidak mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang kita lengah, artinya kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita berada di dalam penipuan si jahat. Itu bisa terjadi kepada setiap orang. Tetapi pada waktu kita sadar, saat itu juga kita kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah menguduskan kita. Tuhan tidak mengejar-ngejar ataupun mengungkit-ungkit akan kesalahan kita. Dia sudah menerima kita sepenuhnya. Ya, jadi Tuhan mengenal jalan kita. Ya, Tuhan mengenal kita, melebihi kita mengenal kita. Tuhan mengetahui jalan hidup kita, melebihi kita sendiri mengetahuinya. Ya, kadang seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang kita lengah, kadang-kadang kita tidak sadar. Ya, tetapi Tuhan selalu sadar dan mengetahuinya. Jadi kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, kita meminta Tuhan yang menolong kita, seperti nanti kita akan membahas Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-23 dan 24 mengatakan, pemazmur berkata, selidikilah aku ya Tuhan. Jadi kadang-kadang kita sendiri tidak mengenal jalan kita. Tuhan mengenalnya. Kita meminta Tuhan menolong, menerangi hati kita, menyelidiki jalan hidup kita. Apakah itu serong, apakah itu benar, kita minta Roh Kudus yang mengingatkan kita. Itulah, ya, kita selalu mau datang kepada Tuhan. Jadi dikatakan di sini bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik juga dikenal Tuhan, tetapi jalan mereka menuju kebinasaan. Sekali lagi, sebagai kesimpulan kita melihat ada jalan yang menuju kebahagiaan, ada jalan yang menuju kebinasaan.
Dan kita diminta untuk mengambil keputusan, untuk memilih jalan mana yang kita lalui, jalan mana yang kita langkahi, kemana kita pergi. Nah, itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan memberikan pilihan. Tuhan juga memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Ya, kita sendiri yang mengambil keputusan di hadapan Tuhan untuk jalan mana yang akan kita lalui, dan jalan itu yang satu membawa kepada kebahagiaan, tetapi yang satu membawa kepada kebinasaan. Kiranya Tuhan menolong kita ya, supaya kita sungguh-sungguh dengan mempelajari kitab Mazmur, kita dapat semakin mengerti jalan Tuhan, semakin diperkaya kehidupan kerohanian kita, supaya berkat Tuhan semakin melimpah di dalam hidup kita. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini.